saya berandai-andai ya, kalau nanti ini duduk menjadi P21, maka ini sudah bisa didudukkan persoalannya dan jaksa sebagai komando yang akan bersidang nanti mewakili pelapor gitu ya, akan membuktikannya di persidangan. Termasuk tadi membuktikan bahwa ijazah Bapak itu memang asli. Membuktikan apa? Bahwa orang yang mengatakan Bapak tidak memiliki ijazah asli itu bisa dipidana. Bukan karena Bapaknya kejam, saya harus lurusin, tidak. Karena orang ini terus-menerus menyuarakan itu. Dan yang membuat ini kita menjadi banyak gesekan bukan Bapak. Bapak hanya seorang warga negara yang dicemarkan nama baiknya, difitnah nama baiknya, gitu kan? Melaporkan, melakukan aduan. Datang ke kantor polisi, diases sama penyidik, apapun ceritanya tadi berlatar belakang apa segala macam, buat saya seorang warga negara wajib difasilitasi oleh negara. Dan penting adalah bahwa nanti ketika ada di pengadilan, maka Pak Jokowi akan membawa ijazahnya dan akan dibuktikan ijazah itu asli atau palsu. Pasti. Oke. Makanya dalam kasus ijazah palsu ini harusnya dibuktikan dulu ijazahnya itu palsu atau tidak. Cuman masalahnya adalah dipanggil pengadilan nggak pernah datang. Tidak pernah berani untuk menunjukkan bahwa ijazahnya itu memang benar-benar asli. Lalu kemudian, ya nanti kami akan tunggu pengadilan Roy Suryo. Saya bilang pengadilan Roy Suryo itu bukan pengadilan pembuktian ijazah asli atau palsu. Tapi pembuktian bahwa Roy Suryo sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Sekarang kalau Pak Jokowi bilang misalnya, saya akan bawa ijazah saya akan saya tunjukkan. Ya, ijazah yang mana yang mau dia tunjukkan? Katanya ijazahnya sudah disita di Polda Metro Jaya. Bagaimana? Dia mau pinjam dulu. Kita juga malah bertanya, kok ijazah asli? Kalau memang asli, kok disita? Kok ada penyitaan dengan penetapan pengadilan lagi? Kan yang disita itu kan barang asli itu disita. Iya, yang katanya asli. Kan barang hasil kejahatan biasanya yang disita. Kalau dititipkan oke, tapi itu disita. Kan kita tahu kan Juli penetapan pengadilannya. Beliau tadi kisi-kisinya sudah diberikan ke kami untuk supaya tindak lanjutnya lebih cepat lagi. Tidak hanya itu, Bu Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari pondok pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Pesantren itu berizin, izin operasionalnya itu tahun 2021. Itu sudah ada izin sampai hari ini ya, sampai hari ini. Dari ini itu siswanya tidak boleh menerima siswa lagi. Tapi waktu sampai kapan itu kita nunggu perkembangan. Saat ini Inspektorat Daerah melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap praktik manipulasi presensi melalui aplikasi yang tidak resmi yang melibatkan ribuan ASN. Pasalnya, absensi ilegal merugikan keuangan negara karena berkaitan dengan tunjangan penghasilan pegawai. Dari hasil investigasi sementara, ASN yang terindikasi terlibat berasal dari berbagai sektor, mulai dari tenaga kesehatan, guru, hingga pejabat lingkungan Pemkab Brebes. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes mengatakan kini sedang melakukan update sistem presensi dengan biometrik wajah. Update sistem akan dilakukan manakala kita sudah menyiapkan secara baik dan kita sudah melakukan koordinasi dengan BKN untuk melakukan perubahan presensi yang lebih update dan tidak bisa dibohongi. Kasus ini juga memicu audit besar-besaran terhadap pembayaran tunjangan penghasilan pada ASN. Sementara itu, Pemkab Brebes juga menyiapkan sanksi berlapis mulai dari tuntutan pengembalian uang negara hingga laporan pidana. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudi Bar, iNews melaporkan. Insiden pemukulan yang dialami Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald A. Sinaga alias Bro Ron, oleh dua pemuda di kantor advokat Michael Putra di Jalan Gondang India Kecil Menteng, Jakarta Pusat berbuntut panjang. Usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, kedua pelaku langsung melaporkan balik korban dengan tuduhan penganiayaan karena telah menjadi korban pemukulan terlebih dahulu oleh Waketum PSI Ronald Sinaga. Awalnya pelaku mengaku berada di lokasi karena diajak rekannya, lalu dicaci maki oleh Bro Ron dengan kalimat yang tidak pantas dan dipukul
hingga pelaku dan rekannya membalas memukul Bro Ron. Karena saya masih merasa saya dipukul, karena saya merasa juga saya tidak salah saya apa, ya kan. Nah udah saya naik ke atas lagi, langsung saya melakukan pemukulan ke Bro Ron ini, gitu. Berarti itu pemukulan balasan ya? Pemukulan balasan, gitu. Bukan tiba-tiba langsung saya datang pukul dia, enggak, gitu. Jadi karena dia pukul saya duluan dari ulu hati saya, ditambah dia caci maki saya. Sebelumnya viral aksi pengeroyokan dan pemukulan dialami Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald Sinaga. Pengeroyokan terjadi saat ia bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat Michael Putra di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Akibat kejadian tersebut, ia harus dilarikan ke rumah sakit lantaran luka di wajah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saya berandai-andai ya, kalau nanti ini duduk menjadi P21, maka ini sudah bisa didudukkan persoalannya dan jaksa sebagai komando yang akan bersidang nanti mewakili pelapor gitu ya, akan membuktikannya di persidangan. Termasuk tadi membuktikan bahwa ijazah Bapak itu memang asli. Membuktikan apa? Bahwa orang yang mengatakan Bapak tidak memiliki ijazah asli itu bisa dipidana. Bukan karena Bapaknya kejam, saya harus lurusin, tidak. Karena orang ini terus-menerus menyuarakan itu. Dan yang membuat ini kita menjadi banyak gesekan bukan Bapak. Bapak hanya seorang warga negara yang dicemarkan nama baiknya, difitnah nama baiknya, gitu kan. Melaporkan, melakukan aduan. Datang ke kantor polisi, diases sama penyidik, apapun ceritanya tadi berlatar belakang apa segala macam, buat saya seorang warga negara wajib difasilitasi oleh negara. Dan penting adalah bahwa nanti ketika ada di pengadilan, maka Pak Jokowi akan membawa ijazahnya dan akan dibuktikan ijazah itu asli atau palsu. Pasti. Oke. Makanya dalam kasus ijazah palsu ini harusnya dibuktikan dulu ijazahnya itu palsu atau tidak. Cuman masalahnya adalah dipanggil pengadilan nggak pernah datang. Tidak pernah berani untuk menunjukkan bahwa ijazahnya itu memang benar-benar asli. Lalu kemudian, ya nanti kami akan tunggu pengadilan Roy Suryo. Saya bilang pengadilan Roy Suryo itu bukan pengadilan pembuktian ijazah asli atau palsu. Tapi pembuktian bahwa Roy Suryo sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Sekarang kalau Pak Jokowi bilang misalnya, saya akan bawa ijazah saya akan saya tunjukkan. Ya, ijazah yang mana yang mau dia tunjukkan? Katanya ijazahnya sudah disita di Polda Metro Jaya. Bagaimana? Dia mau pinjam dulu. Kita juga malah bertanya, kok ijazah asli? Kalau memang asli, kok disita? Kok ada penyitaan dengan penetapan pengadilan lagi? Kan yang disita itu kan barang asli itu disita? Iya, yang katanya asli. Kan barang hasil kejahatan biasanya yang disita. Kalau dititipkan oke, tapi itu disita. Kan kita tahu kan Juli penetapan pengadilannya.